Tak sabar bebenah diri, sambut turis mengusir sepi. Anak KKA yang baik hati, kalau ngantuk silakan ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Syihabul Huda MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman HKA yang saya banggakan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang cantik-cantik ini. Yang pertama ada Livia Husnun Miswa selaku presentator pertama, dan yang kedua ada Nadia Rahadatul Asia selaku presentator kedua, dan ada saya sendiri Farhan Ismail selaku moderator dan presentator ketiga. Berikut merupakan cuplikan kasus-kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, tak lepas dari teori atau gagasan dari orang lain yang dapat dijadikan referensi. Dan saat ini, referensi tersebut sangat mudah didapatkan melalui media online, media cetak, atau audio. Untuk itu, penting sekali mengetahui pengetahuan adanya plagiasi ini. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu pengertian plagiasi dan jenis-jenis plagiasi yang akan dipaparkan oleh saudari Livia. Kepada saudari Livia dipersilakan. Oke, saya sebagai presentator pertama Livia Husnun Miswa akan menjelaskan pengertian plagiasi. Dalam membuat sebuah karya, tentunya terdapat beberapa pelanggaran yang dapat terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu wujud kecurangan dalam penyusunan karya ilmiah adalah plagiarisme. Plagiarisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiarius, dan bahasa Inggris plagiarism atau plagiari, yang artinya penjiplak atau pencuri. Sebagai pencegahan dan penanggulangan plagiat, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Lalu, orang yang melakukan plagiasi disebut apa sih? Disebut dengan plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk sendiri atau atas nama suatu badan. Oke, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis plagiasi. Yang pertama, plagiarisme penuh. Plagiarisme ini menyalin lengkap karya orang lain, mulai dari ide, bahasa, bahkan tanda bacanya. Yang kedua, plagiarisme parsial, menyalin karya orang lain tetapi tidak sepenuhnya. Nah, umumnya cara ini memanfaatkan parafrasa, di mana ia memakai ide yang sama dalam bentuk yang berbeda. Nah, yang ketiga, minimalis plagiarisme, yaitu memparafrasakan karya yang sama tetapi dengan aliran yang berbeda. Banyak orang tidak menganggap ini sebagai plagiarisme karena sulit dibuktikan. Nah, yang keempat, plagiarisme mosaik. Plagiasi ini karena kurangnya pengetahuan tentang plagiarisme. Oke, selanjutnya saya selaku presentator kedua akan menjelaskan bentuk-bentuk plagiasi dan sanksi dari plagiasi. Bentuk-bentuk plagiasi terdiri dari 5, yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebut sumbernya. Ketiga, menggunakan fakta, data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, melakukan parafrase atau mengutip tak langsung teks orang lain tanpa menyebut sumber. Dan yang kelima, ada mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Berikut merupakan contoh melakukan parafrase. Pada teks yang berwarna putih, bisa dilihat merupakan paragraf asli, sedangkan dengan teks yang berlatar hijau merupakan contoh dari parafrase. Bisa kita bandingkan bahwa melakukan parafrase
bisa digunakan atau mengubah kalimat yang ada pada paragraf asli. Misal yang terdapat pada contoh, menurut Walden, kata menurut merupakan bentuk parafrase dari paragraf sebelumnya yang dimana paragraf asli tidak menggunakan kalimat tersebut. Selanjutnya, mengapa terjadinya plagiarisme? Ada 3 kemungkinan mengapa terjadinya plagiarisme. Yang pertama, terbatasnya waktu sehingga mendorong copy paste atas karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurang pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Oke, selanjutnya sanksi apa sajakah yang dapat dikenakan bagi plagiator? Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat adalah lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti melakukan jiplakan, maka akan dicabut gelarnya. Bisa dilihat juga pada Pasal 70 bahwa lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar dan terbukti melakukan jiplakan akan dikenakan pidana dengan denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Adakah sanksi lain? Ada. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi akan dikenakan 1. Teguran, 2. Peringatan tertulis, 3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa, dan yang terakhir, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Sekian dari saya selaku presentator kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan cara-cara menghindari plagiasi. Yang pertama, teman-teman tuh harus menggunakan informasi berupa fakta. Dan yang kedua, menulis sumber-sumber referensinya. Yang ketiga, memberi batasan yang jelas bagian yang merupakan kutipan dan pernyataan penulis. Dan yang terakhir, teman-teman tuh harus berlatih menulis agar tidak terkena penyakit plagiarisme. Nah, selanjutnya tuh tutorial memeriksa plagiasi menggunakan aplikasi Plexcode. Nah, teman-teman tuh buka www.plexcode.com. Lalu teman-teman daftarkan akun email teman-teman agar bisa masuk ke Plexcode-nya. Lalu siapkan berkas-berkasnya yang harus diperiksa, kayak berkas-berkas teks yang harus diperiksa plagiasinya berapa persen gitu. Nah, lalu unggah dokumennya, minimal tuh 50 megapiksel. Habis itu teman-teman upload, lalu tunggu sebentar, beberapa saat, nanti hasilnya keluar deh. Jadi kesimpulannya, plagiasi adalah pengambilan karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangannya sendiri. Plagiasi ini dapat terjadi karena berbagai permasalahan, seperti tidak paham plagiasi, tidak cukup waktu mengerjakan tugas, tidak membaca tulisan, dan lain-lain. Untuk itu, dalam penulisan sebuah karya, perlu adanya etika penulisan ilmiah yang bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bertindak secara mandiri dalam menulis karya ilmiah, penulis juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia tulis, sehingga standar kualitas karyanya terjaga dari kemungkinan dampak negatifnya. Jadi gitu teman-teman. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada Jumat 30 September 2022. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.